Penjelajah realita, mari kita teruskan petualangan kita ke dalam kedalaman dimensi. Hari ini kita akan menggali bagian ketiga dari hierarki dimensi yang kita bahas sebelumnya. Di dalamnya, kita akan mengurai konsep yang sangat menarik dan penuh misteri tentang waktu. Ingat, ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan konsep hierarki dimensi yang lebih luas. Jika kamu ingin memahaminya lebih dalam, pastikan untuk mengecek playlist kita yang lebih lengkap tentang teori ini. Sekarang, mari kita selami. 1. Waktu ada dan tidak ada. Penjelajah realita, waktu adalah salah satu konsep yang paling sulit dipahami, bahkan dalam pemahaman kita yang terbatas. Waktu hadir dan tidak hadir sekaligus, dan itu adalah paradoks pertama yang perlu kita renungkan. Coba bayangkan sejenak. Saat kamu melihat album foto masa lalu, kamu sadar bahwa waktu telah berlalu. Gambar-gambar itu menunjukkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Namun, meskipun kamu tahu waktu itu telah lewat, kamu tidak bisa benar-benar menyentuh atau melihat waktu itu sendiri. Apa yang bisa kamu sentuh hanya gambar yang menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Namun, waktu itu sendiri tidak bisa kamu pegang. Inilah yang membuat waktu menjadi sangat unik. Ia tidak seperti materi atau energi yang bisa kita ukur atau sentuh. Ia tidak terikat pada fisika yang kita pahami, melainkan lebih seperti sebuah entitas yang melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan biasa. Waktu bukanlah sesuatu yang dapat kita definisikan dengan cara yang sama, seperti kita mendefinisikan benda atau energi. Ia ada, tapi tidak bisa kita buktikan dengan cara yang sama, seperti kita membuktikan keberadaan suatu objek. Sebagai sebuah konsep yang ada dan tidak ada sekaligus, waktu mungkin lebih mirip dengan bayangan. Ada, tetapi tidak pernah benar-benar bisa kita tangkap. Kita tahu bahwa waktu telah berlalu, tapi kita hanya dapat merasakannya sebagai perasaan, bukan sebagai benda nyata. Begitu kita berpikir lebih dalam, kita mungkin akan menemukan bahwa waktu adalah lebih dari sekadar alat ukur peristiwa. Mungkin, waktu adalah kesadaran itu sendiri yang hadir dalam bentuk yang tak terlihat di alam semesta ini. 2. Waktu sebagai ilusi manusia. Sekarang, penjelajah realita, kita beralih ke bagaimana kita sebagai manusia memandang waktu. Bagi kebanyakan dari kita, waktu adalah ilusi yang kita gunakan untuk mengukur kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kita membaginya menjadi masa lalu, sekarang, dan masa depan, mencoba untuk memahami peristiwa-peristiwa yang kita alami dan apa yang akan datang. Namun, kita hanya melihatnya dalam kerangka yang terbatas, kerangka dimensi ketiga. Di dunia manusia, waktu dianggap mengalir dari satu titik ke titik lainnya, seakan-akan itu adalah garis lurus yang pasti dan tidak bisa diubah. Tapi, apakah itu benar-benar demikian? Apakah waktu benar-benar bergerak seperti yang kita bayangkan? Di dimensi yang lebih tinggi, mungkin cara waktu berfungsi jauh lebih rumit dan tidak terikat pada pandangan linear yang kita miliki. Mungkin di sana, waktu tidak bergerak ke depan seperti air yang mengalir, tetapi lebih fleksibel dan mungkin bisa melompat ke masa lalu atau masa depan tanpa batasan yang kita pahami. Bagaimana jika waktu bukanlah sesuatu yang mengalir dengan sendirinya, tetapi sebuah persepsi yang kita ciptakan? Apa yang kita alami sebagai waktu mungkin hanya ilusi yang muncul akibat keterbatasan cara kita memandang dunia dan alam semesta. Apa yang kita sebut sebagai waktu mungkin hanya sebuah interpretasi dari rangkaian kejadian yang kita amati dalam dimensi yang kita huni. Bisa jadi, waktu di luar dimensi, kita tidak bergerak dalam garis lurus sama sekali. Mungkin ia berperilaku secara acak, atau bahkan tidak ada sama sekali di sana. Ketiga, waktu berinteraksi dengan energi. Berbicara tentang waktu dan bagaimana kita memahaminya, kita tidak bisa mengabaikan hubungan waktu dengan energi. Mungkin di dunia sehari-hari kita tidak menyadari hal ini, tapi dalam keadaan ekstrim, seperti di sekitar lubang hitam atau dalam kondisi gravitasi yang sangat kuat, kita bisa melihat bahwa waktu dan energi saling berinteraksi dengan cara yang sangat luar biasa.
Coba bayangkan sejenak penjelajah realita di sekitar lubang hitam, tempat di mana gravitasi begitu kuatnya hingga tidak ada yang bisa lolos, bahkan cahaya. Di sini, waktu tidak lagi berfungsi seperti yang kita kenal. Waktu dapat melambat, bahkan seolah-olah berhenti ketika kita mendekat pada horizon peristiwa, titik di sekitar lubang hitam yang tidak bisa dilewati oleh apapun, termasuk cahaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa waktu dan energi tidak terpisahkan. Di sekitar objek dengan energi gravitasi besar, seperti lubang hitam, waktu bukan lagi konsep yang hanya mengukur kejadian-kejadian yang terjadi. Waktu terdistorsi, berinteraksi langsung dengan energi gravitasi, dan menunjukkan sifat yang tidak kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa waktu bukan hanya ilusi, tetapi memiliki dimensi yang lebih mendalam dan hubungan yang lebih erat dengan entitas lain di alam semesta, seperti energi, ruang, dan gravitasi. Bahkan jika kita bisa mengabaikan fakta bahwa waktu berhubungan dengan energi, satu hal yang pasti, kita belum sepenuhnya memahami bagaimana keduanya bekerja bersama. Namun apa yang kita tahu adalah bahwa fenomena seperti ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara waktu dan energi. Mungkin dalam dimensi yang lebih tinggi, interaksi ini akan terbuka lebih jelas, memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana waktu bisa berfungsi di luar dimensi kita yang terbatas. Ini adalah bagian yang hanya sepotong kecil dari hierarki dimensi yang lebih besar, penjelajah realita. Seiring dengan semakin dalamnya pemahaman kita akan menemukan bahwa waktu lebih kompleks dan lebih terhubung dengan energi dan realitas itu sendiri daripada yang kita bayangkan. Ingat, semua ini adalah bagian dari perjalanan untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar tentang alam semesta kita. 4. Batasan pemahaman manusia tentang waktu. Penjelajah realita, pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi pemahaman kita tentang waktu? Kita hidup dalam dimensi ketiga, dan batasan ini membuat kita hanya mampu memahami waktu sebagai alat ukur, bukan sebagai entitas yang lebih luas. Kita hanya dapat melihatnya sebagai sesuatu yang mengalir, tetapi apakah ini benar-benar sifat waktu yang sebenarnya? Ataukah ini hanya cara pikiran kita yang terbatas memproses sesuatu yang jauh lebih kompleks? Bayangkan seperti seseorang yang hanya mampu melihat dunia dalam dua dimensi. Mereka hanya memahami panjang dan lebar, tetapi tidak bisa membayangkan kedalaman. Begitulah kira-kira cara kita memahami waktu. Kita terperangkap dalam kerangka berpikir tiga dimensi, sehingga kita hanya bisa merasakan waktu dalam bentuk detik, menit, jam, sebuah ilusi linier yang mengatur kehidupan kita. Namun mungkin, di luar batasan ini, waktu memiliki bentuk lain yang sepenuhnya asing bagi kita. Batasan ini bukan hanya keterbatasan biologis atau mental, tetapi juga keterbatasan dimensi. Kita tidak bisa melampaui dinding yang telah ditentukan oleh dimensi ketiga ini. Waktu di luar dimensi kita mungkin adalah sesuatu yang melingkar, acak, atau bahkan tidak terikat pada aturan yang kita pahami. Namun karena kita tidak memiliki alat atau persepsi untuk menyentuh dimensi yang lebih tinggi, kita hanya bisa menerima waktu sebagaimana kita mengalaminya sekarang. Sebuah penggaris tak terlihat yang memisahkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kelima, evolusi manusia menjadi makhluk 4 dimensi. Namun penjelajah realita, bagaimana jika ada cara untuk melampaui batasan ini? Bagaimana jika kita bisa berevolusi menjadi makhluk yang lebih dari sekadar penghuni dimensi ketiga? Dalam teori ini, untuk memahami waktu yang sesungguhnya, manusia harus berkembang menjadi makhluk 4 dimensi. Ini adalah lompatan besar dalam evolusi yang tidak hanya memengaruhi tubuh fisik kita, tetapi juga cara kita memahami alam semesta. Pikirkan tentang makhluk 2 dimensi yang tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk melihat kedalaman. Mereka akan melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya baru,
Hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil menjadi sesuatu yang nyata dan logis. Begitulah yang mungkin terjadi pada manusia jika kita mampu melampaui dimensi kita saat ini. Kita akan mulai memahami waktu tidak lagi sebagai aliran yang mengatur hidup kita, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dimanipulasi, dilihat dari berbagai sudut, atau bahkan dilompati. Menciptakan mesin waktu mungkin adalah langkah pertama menuju evolusi ini. Jika kita berhasil melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa depan, itu bukan hanya pencapaian teknologi, tetapi juga bukti bahwa kita sedang dalam proses transisi menuju bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Sebuah bentuk kehidupan yang tidak hanya terikat pada dimensi ruang, tetapi juga mampu merasakan dan memahami waktu sebagai entitas multidimensi. 6. Interaksi dengan dimensi dan energi lain. Jika kita berhasil menjadi makhluk 4 dimensi, maka cakrawala pengetahuan kita akan meluas ke tingkat yang bahkan sulit dibayangkan sekarang. Dalam dimensi yang lebih tinggi, kita mungkin tidak hanya memahami waktu sebagai entitas yang kompleks, tetapi juga mulai menjelajahi interaksi waktu dengan dimensi lain dan energi. Penjelajah realita, coba bayangkan dimensi kekosongan yang pernah kita bahas sebelumnya. Sebuah dimensi tanpa energi, tanpa materi, hanya ruang dan waktu. Jika manusia berevolusi dan mampu berinteraksi dengan dimensi ini, mungkin kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan kita. Bagaimana waktu dan energi saling memengaruhi? Bagaimana ruang bisa eksis tanpa energi? Dan bagaimana kesadaran kita dapat menjelajahi ruang kosong tersebut? Interaksi ini tidak hanya akan mengubah cara kita memahami waktu, tetapi juga cara kita melihat realitas. Dalam dimensi yang lebih tinggi, kita mungkin menemukan bahwa waktu bukan lagi alat ukur, tetapi jalinan yang terhubung erat dengan ruang dan energi. Kita mungkin dapat melompat di antara momen, memanipulasi aliran waktu, atau bahkan menghentikannya sepenuhnya. Pada saat itu, kita tidak hanya menjadi pengamat waktu, tetapi juga pengendali realitas itu sendiri. Penjelajah realita, perjalanan kita dalam memahami waktu dan hierarki dimensi ini baru saja dimulai. Masih ada begitu banyak misteri yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Jika kamu merasa tertarik dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan terus dukung perjalanan ini. Mari kita bersama-sama membuka tabir realitas yang selama ini tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya.